Kami mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami siang ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu anugerah-Mu, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Biar hari ini kami sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya segala-galanya dalam hidup kami. Bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Bicara buat kami. Biar hari ini kami mau datang sungguh-sungguh dengan hati yang mencari Tuhan. Kami bukan mau datang dengan kekuatan kami, kegagahan kami. Tapi kami mau datang sebagai seorang hamba yang mendengar Tuhan bicara. Ambil alih ibadah kami hari ini Tuhan. Biar hati Tuhan, roh Tuhan yang penuhi setiap kami saat ini. Beri kami telinga yang mendengar. Beri kami hati yang subur untuk ditanam firman-Mu. Dan biar saat kami pulang dari tempat ini kami bukan lagi jadi orang yang sama. Tapi kami jadi orang yang dibenarkan oleh karena firman-Mu ajaib buat kami. Bicara buat kami Tuhan, ajar kami, didik kami, tegur kami. Biar firman-Mu yang jadi daging punya kuasa mengubah keadaan kami, hidup kami. Dan kami percaya bahwa semua yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan izinkan terjadi, pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar hati-Mu bicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Hari ini saya mau bacakan satu ayat dulu. Kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Ayatnya terkenal Bapak Ibu. Tapi saya berdoa ini jadi rema buat kita semua hari ini. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21-nya. LCD kalau ada boleh ditayangkan. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini ditulis oleh seorang yang sangat penuh hikmat, orang paling pintar katanya Bapak Ibu. Dan dia ngomong begini, hidup matinya orang itu bukan dikuasai oleh tangannya, bukan dikuasai oleh pikirannya, bukan dikuasai oleh hatinya, bukan dikuasai oleh yang lain, tapi dikuasai oleh mulutnya, lidahnya. Siapa yang suka ngomong, siapa yang suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Nah saya pengen kita perhatikan satu kata terakhir, buahnya. Buah dari perkataan kita, buah dari lidah kita. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu suka lupa, gampang gak inget. Kalau lidah kita, mulut kita itu punya kuasa besar Bapak Ibu. Tapi yang jadi problem begini, manusianya suka lupa, tapi setannya enggak Bapak Ibu. Setan itu tahu sekali betapa besar kuasa perkataan kita. Kuasa yang Tuhan taruh dalam mulut kita itu besar sekali Bapak Ibu. Dan saya ingin kita belajar hari ini sama-sama Bapak Ibu ya. Buah itu hasil, efek. Jadi waktu kita lontarkan perkataan, keluar perkataan dari mulut kita, akan ada sesuatu yang kembali dari perkataan itu. Anda setuju Bapak Ibu? Namanya buah, buah itu kan hasilnya. Kita tanam bibit, keluar pohon, dari pohon keluar buah. Kita tanam perkataan, sesuatu akan kembali, itu buahnya. Nah Alkitab bilang begini, buah dari perkataan kita itu ada dua, hidup atau mati Bapak Ibu. Pilihannya dua, tidak ada perkataan yang buahnya netral, tidak ada. Jadi pilihannya antara sekarang ini, kita ini mau ngomong sesuatu, yang keluar ini apa, hasilnya hanya ada dua, hidup kita diberkati, hidup kita makin baik, hidup kita makin penuh dengan sejahtera, atau hidup kita makin penuh masalah, hidup kita makin penuh kutuk, hidup kita makin penuh dengan bencana. Pilihannya hanya dua. Dan saya berdoa baik-baik hari ini kita bisa pilih dengan benar Bapak Ibu apa yang kita bicarakan. Setan tahu sekali konsep ini. Nah kita mulai satu yang pertama dulu ya. Kitab Kejadian Bapak Ibu. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Saya bacakan ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan bahwa ayat ini ditulis di Kejadian Bapak Ibu, di awal-awal sekali. Bukan di tengah-tengah Alkitab, bukan di tengah-tengah manusia udah berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun setelahnya, bukan.
Baru penciptaan, baru berjalan sebentar, baru 12 pasal. Dan ayat ini ditulis, Tuhan ngomong sama Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Berarti sejak zaman Abraham sudah ada orang yang dua modelnya. Satu orang yang keluar perkataan dari mulutnya, satu orang yang keluar, apa Bapak Ibu? Kutuk. Berarti dari zaman dulu sudah banyak orang yang seneng ngutukin orang lain. Sampai sekarang. Sampai hari ini banyak Bapak Ibu. Dia punya masalah, wah dia banyak orang waktu punya masalah, dia tidak sadar bahwa dirinya adalah salah satu sumber dari masalah itu. Yang mereka lakukan apa? Kita ngutukin orang lain gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia, semua gara-gara dia. Kita ngutukin orang. Dan saya kasih Anda satu kebenaran Alkitab ya Bapak Ibu ya. Anda boleh cari dari kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Wahyu pasal yang terakhir, ayat terakhir. Anda tidak akan pernah mendapati setan, iblis ngutukin orang lain. Enggak ada Bapak Ibu. Setan tidak pernah melepaskan kata-kata kutuk, enggak pernah. Tapi orang sering, banyak kali ditulis di Alkitab, mengutuki. Daud dikutuki juga sama orang. Ayub mengutuki hari kelahiran sendiri juga sama, dia sendiri juga. Orang suka ngutuk, tapi setannya tidak loh. Lucu ya. Kita ini kadang-kadang berpikir bahwa setan itu semua yang jahat itu setan pokoknya. Semua yang baik Tuhan. Kita anak Tuhan, ikut Tuhan. Tapi kenyataannya setan yang gak pernah ngutuk, kita yang katanya anak Tuhan, kita ngutukin terus. Waktu kejadian kita salah Bapak Ibu, kitanya jadi ikut salah. Berapa banyak orang tua Kristen, anak Tuhan kita ini, tanpa sadar ngutukin anaknya sendiri. Aduh anakku nakalnya bukan main, anakku pemberontak, anakku keras kepala batu. Semuanya keluar. Ada yang versi lebih jahat, wah anakku dikutukin gak karu-karuan Bapak Ibu. Tapi sadarkah bahwa waktu kita mengucapkan itu, setiap perkataan kita itu ada buahnya Bapak Ibu. Pasti kembali. Bagaimana mungkin kita berharap anak kita jadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, yang nurut. Kalau kita sendiri suka kutukin dia. Nah problem besarnya adalah ini Bapak Ibu. Banyak orang tidak sadar kalau dia sedang melepaskan kutuk. Orang suka mikir kan cuman ngomong lagi sebel. Gak apa-apa dong lagi sebel. Masalah Bapak Ibu. Justru kutuk itu keluar hanya waktu kita lagi sebel, lagi marah, lagi depresi, lagi stres. Gak ada orang yang lagi happy terus ngutukin orang lain, gak ada. Jadi jangan pernah dinormalisasi, jangan pernah dimaklumi. Ya namanya lagi sebel Pak, gak bisa. Kalau Anda lagi sebel, lagi marah, lagi dongkol, jangan ngomong Bapak Ibu. Ingat firman ini. Banyak bicara, banyak pelanggaran. Jadi jangan bicara harus mending. Lagi panas hati, berhentilah. Jangan bicara. Gampang? Tidak. Kita lagi dihina orang, lagi difitnah orang, diem, gampang? Tidak. Susah. Kita pengen bales Bapak Ibu. Apalagi kalau kita punya bahan untuk bales. Rasanya wah pengen. Tapi Alkitab bilang diem. Makin banyak ngomong, makin banyak pelanggaran kita Bapak Ibu. Dan saya paham banget tidak mudah untuk ngikutin firman itu. Susah. Tapi buahnya ada kehidupan dan kematian. Itu harganya besar sekali loh Bapak Ibu. Anda bayangkan begini. Kita semua orang ini punya masalah lah ya masing-masing. Gak mungkin gak punya masalah. Saya punya masalah, Anda punya masalah. Di tengah-tengah masalah kita, kalau Anda dikasih pilihan. Bapak Ibu, Tuhan hadir nih lalu ngomong begini. Masalah Anda apapun itu akan selesai. Seminggu lah kasih waktu. Seminggu depan kelar semuanya. Yang punya masalah keuangan kelar minggu depan. Yang punya masalah keluarga kelar minggu depan. Yang punya sakit kelar minggu depan. Cuman satu syaratnya. Seminggu ini gak boleh ngomong apapun. Gak boleh ngomel. Gak boleh berkeluh kesah. Gak boleh ngutukin, gak boleh marah. Gak boleh keluar kata-kata sia-sia. Diem saja. Kira-kira Anda mau gak Bapak Ibu? Mau kayak iya? Mau sih. Nah pertanyaannya adalah
mampu atau tidak. Maunya mau, kita semua maunya hidup baik, kita semua maunya hidup tenang, hidup bahagia. Tapi kenyataannya kadang-kadang susah. Kita dikendalikan dengan perasaan begitu rupa Bapak Ibu. Makanya salah satu buah roh, Alkitab berkata begini. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Orang yang menguasai dirinya jauh lebih daripada orang yang merebut kota. Dari semua buah roh Bapak Ibu, hanya ada satu itu yang ditulis. Kalau engkau sanggup menguasai dirimu, kau lebih dari orang yang merebut kota. Yang lain tidak ada. Nggak pernah ditulis begini. Kalau engkau murah hati, wah kau akan jadi orang kaya. Nggak ada Bapak Ibu. Oh kalau kau punya karunia kesembuhan, engkau akan diberkati. Enggak ada. Hanya satu, kalau kau sanggup menguasai dirimu, engkau lebih daripada orang merebut kota. Engkau lebih daripada seorang pahlawan. Engkau lebih daripada sekedar harta benda. Kita disuruh kuasai diri, jangan marah, jangan emosi, diem. Dan itu ayat firman loh Bapak Ibu. Masalahnya susahnya bukan main. Kita suka keluar tanpa sadar, kita keluar omongan-omongan tanpa sadar, kita ngutuk orang lain. Nah terus dari mana kita benerinnya? Coba perhatikan bentar. Matius 12 ayat 34. Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Hai kamu keturunan ular bludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau ditanya gimana caranya kita bisa diem? Jadi orang baik dulu Bapak Ibu. Jadi orang baik itu bukan berarti otomatis terjadi, tidak. Kita mau jadi baik atau tidak itu masalah keputusan kok. Dan kita punya jalan setiap hari untuk jadi baik. Setiap hari akan ada orang yang nyakitin kita. Setuju gak kira-kira? Selalu akan ada orang, kesempatan, kejadian yang akan bikin kita pahit, kecewa, pasti ada banyak Bapak Ibu. Orang tua nyakitin anak, anak nyakitin orang tua, pasangan-pasangan, suami istri nyakitin. Banyak yang nyakitin, banyak. Tapi masalahnya balik lagi ke kita mau bales atau tidak. Dan saya paling tidak setuju kalau ada orang ngomong begini. Saya mah cuma jahat di mulut Pak, aslinya baik. Kalau orang jahat sama saya memang jahat sama dia. Tapi kalau orang baik, saya lebih baik dari dia. Itu sama saja jahat Bapak Ibu. Semua orang jahat juga begitu. Orang jahat kalau dibaikin, sungkan. Paise. Kalau orang jahat dibaikin gak sungkan, gak tahu diri namanya. Tapi orang baik walaupun dia dijahatin, ya dia tetap baik. Dan jadi baik, balik lagi ya, itu sebuah keputusan Bapak Ibu. Gak ada orang yang lahir terus baik, gak pernah sakit, gak pernah kecewa, gak pernah luka. Gak ada. Semua keputusan. Dan ini trikinya. Makin kita ada usia, makin kita lama hidup di dunia, makin sering kita ngalami sakit, pahit, luka, kecewa, makin susah jadi orang baik. Makin kita curiga, makin gampang kita perhitungan. Tapi balik lagi Bapak Ibu. Firman ini bukan himbauan. Bukan ajakan. Firman itu perintah Bapak Ibu. Kita disuruh jadi baik. Kalau kita tidak mampu jadi baik, percayalah. Kalau hati kita pahit, hati kita luka, hati kita kecewa, semua yang keluar dari mulut kita pasti kutuk. Pasti sampah. Saya kecewa sama satu orang, lalu ada orang tanya, Pak, si dia lagi makan bakmi itu di Taman Ratu. Percayalah, cuman ngomong bakmi tapi keluar kutuk nanti. Memang rakus dia, suka makan. Kenapa? Karena hatinya jahat. Nah ke Bapak Ibu ya. Jadi saya berdoa baik-baik hari ini. Yuk minta Tuhan. Tuhan itu kan yang punya hati Bapak Ibu. Dan Alkitab menulis begini. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Dengan segala waspada itu berarti dengan hati-hati sekali. Jadi jagalah hatimu dengan hati-hati. Supaya terpancar kehidupan. Kalau nggak dijaga, hatinya gelap, hatinya jahat, hatinya pahit, luka, kecewa, rusak, keluar kutuk. Jadi konsep ini dulu pertama kita pahami. Setan itu nggak pernah ngutukin Bapak Ibu. Orang yang saling mengutuk. Yang membuat hidup kita berantakan kadang-kadang bukan orang lain. Yang bikin hidup kita berantakan itu kadang bukan setannya. Kita.
Nah, saya tanya terus ngapain diam-diam nganggur? Enggak juga. Dia ngerti konsep ini, dia ngerti kebenaran ini, makanya dia pakai cara. Iblis itu punya strategi Bapak Ibu, punya cara. Dari mana caranya? Karena dia tahu bahwa, perhatikan ya, setan itu tahu bahwa dia tidak punya kuasa untuk mengutuk manusia. Makanya dia tidak pernah mengutuki siapapun di Alkitab. Setan tahu bahwa posisi dia itu di bawah manusia. Bukan di atas kita loh Bapak Ibu. Ingat ya, waktu Taman Eden, Adam Hawa sama ular, Tuhan ngomong begini, ular kau akan remukkan tumit wanita itu, tapi dia akan meremukkan kepalamu. Artinya dia di atas Bapak Ibu, manusia itu. Setan mengerti bahwa dia tidak pernah punya kuasa untuk mengutuk dan merusak, menghancurkan hidup orang. Siapa yang punya kuasa? Yang punya kuasa itu hanya dua Bapak Ibu. Satu Tuhan, dan Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin menghancurkan hidup orang. Yang kedua yang punya kuasa, kita. Kenapa kita? Karena kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan menciptakan penciptaan 6 hari itu dengan 5 hari itu dengan perkataan. Jadilah terang maka terang itu jadi. Jadilah daratan maka daratan itu jadi. Semuanya diciptakan dengan perkataan. Sampai hari yang ke-6 Tuhan bilang marilah kita buat. Dia nggak ciptakan manusia dengan mulut Bapak Ibu. Dia ciptakan manusia dengan tangan. Marilah kita buat manusia serupa dengan gambaran kita. Maka dihembuskanlah nafas hidup itu kepada ciptaannya dan jadilah kita. Ciptaan yang serupa, segambar dengan Allah yang punya segala sesuatu yang Tuhan miliki. Termasuk kuasa untuk mencipta dengan perkataan. Setan tahu ini, makanya dia perlu pinjam mulut kita untuk saling mengutuk. Saling menghancurkan hidup orang. Dan caranya bagaimana? Dia taruh benih-benih jahat dalam pikiran kita Bapak Ibu. Lewat mana dia taruh benih jahat? Banyak. Lewat teman. Lagi ngobrol, termasuk teman gereja bisa loh. Lagi ngobrol, tahu nggak si A kemarin dia begini begitu. Wah langsung heboh. Kita bisa benci orang Bapak Ibu hanya gara-gara omongan orang lain. Kita tahu kejadiannya? Nggak tahu. Terus kenapa benci sama dia? Karena aku dengar katanya dia begitu-begitu. Siapa yang ngomong? Dia yang ngomong. Dia tahu kejadiannya? Enggak, dia dengar dari situ. Situ tahu kejadiannya? Tidak, dia dengar dari temannya yang sana. Yang sana tahu? Enggak, dia dengar lagi dari sana. Kita bahkan nggak tahu yang ngomong ini ceritanya dari berapa, tapi kita sudah benci sama orang, kita sudah jelekin orang. Rusak kadang-kadang kita ini. Setan taruh benih pikiran jahat ke pikiran kita. Lewat apa? Lagu. Saya kemarin seharian lagi ketemu orang Bapak Ibu. Dari pagi sampai malam saya diputerin lagu melo-melo. Lagu-lagu lagi tren lah katanya sekarang. Lagu putus cinta, lagu patah hati, lagu mau ada rasanya dunia sudah hancur lebur aku butiran debu. Segala macam. Saya awal-awal masih, ya namanya orang dengar lagu mas aku marahin ya. Ya sudahlah saya diem saja, ya dinikmatilah. Lama-lama 1 jam, 2 jam, 1 album, 2 album. Kepalaku mulai pusing sudah. Saya terakhir mikir begini, hidupku ini sudah penuh masalah. Ditambah lagi butiran debu, jatuh tak biasa bangkit lagi. Ini mati beneran lama-lama loh. Ini sedang berusaha hidup lagi, sedang berusaha mencari sukacita, pengen happy hidup ini. Terus yang didengar lagunya begitu terus. Jangan bilang cuma lagu. Bapak Ibu, Tuhan kita bertahta di atas lagu. Tuhan tidak bertahta di atas khotbah loh. Halo? Betapa besar kuasa pujian, penyembahan, betapa besar kuasa musik. Dan anehnya, orang Kristen lebih senang dengar musik yang setengah mati daripada musik yang menghidupkan. Sudah tahu, saya tanya dong akhirnya, karena tamunya nyetel lagu terus-terusan, saya tanya, kenapa pilih lagu ini? Enggak ada yang lain kah? Saya udah mau mati juga, energiku udah tersedot setengah mati nih, dengerin ini terus dari tadi. Untung dunia berputar, untung begini. Wah pusing aku. Lalu dia bilang begini, sabar ya Pak, saya lagi broken heart. Saya lagi patah hati, putus cinta. Saya bilang kalau habis putus cinta,
Dengar lagu yang menghidupkan. Supaya hatimu pulih. Ini hati sudah retak, digebuk sekalian, brak. Remek, hancur berantakan, dikasih melodi-melodi sedih. Tambah sedih Bapak Ibu. Terus kapan kita mau pulih? Dari awalnya cuma denger lagu. Mulai lagunya sih gak masalah. Liriknya ini loh. Mulai dengar, oh kamu memang tidak berharga. Kamu ditinggalkan semua orang, kau dikhianati semua orang. Kamu pantas memang begitu. Sudahlah, lakukan yang sama, balas mereka. Suara siapa itu? Setan Bapak Ibu. Tuhan gak mungkin ngomong begitu. Tuhan bilang ampuni musuhmu. Berdoa bagi orang menyakiti engkau. Itu Tuhan. Setan tidak. Sudahlah, kau memang sudah begitu. Bunuh saja pacarnya dia. Lagunya ngomong begitu. Lucu ya, ada lagu ngajarin bunuh-membunuh, tapi rame yang dengerin. Film, wah, banyak orang senang nonton film daripada nonton khotbah. Seru. Dan tahukah Anda, banyak kasus pembunuhan itu terinspirasi dari film loh. Di filmnya, oh dia bunuhnya begini gak ketahuan. Terjadi di dunia nyata Bapak Ibu. Dia bunuh tapi ketahuan yang sini. Kenapa? Karena hidup tidak seindah film. Hidup ini bukan kayak drama Indosiar Bapak Ibu. Habis dihina-hina terus kaya raya. Gak bisa. Hidup nyata, Anda dihina-hina makin gembel. Makin susah hidup, kerjaan makin berantakan. Sampai Anda berhenti mengasihani diri sendiri, Anda berkata Tuhan tolong aku. Baru hidup bisa berubah. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Setan hanya akan masukin terus. Kamu memang tidak berguna, kamu memang tidak berharga. Semua dia masukin. Dan dia akan mulai salahin orang. Lihat orang-orang di sekelilingmu, mereka gak peduli, mereka gak mengasihi engkau. Kamu sendirian, kamu sebatang kara. Semua yang kasihan, semua yang jelek, semua masuk semua. Tujuannya apa? Kenapa setan mati-matian berusaha keras untuk menanamkan pikiran-pikiran jahat ke dalam kita? Tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Supaya kita dengar pikiran itu dan kita keluarkan dari mulut kita. Begitu perkataan itu keluar, kutuknya jadi. Kenapa? Karena hanya kita yang punya kuasa mencipta selain Tuhan. Setan tidak punya kuasa untuk menciptakan. Karena dia tidak dibuat serupa dengan gambaran Tuhan. Hanya kita. Kita mulai nyanyi, ikut karaoke lagu-lagu melo, lagu-lagu sedih. Kita pikir kadang cuman nyanyi Pak. Kalau seandainya hidup ini segampang cuman nyanyi, cuman ngomong, cuman sebel. Betapa gampangnya hidup ini Bapak Ibu. Tapi kan tidak. Hidup ini tidak semudah itu. Hanya karena sebuah perkataan keluar. Dan karena ada kuasa dalam perkataan kita. Hidup kita dari awalnya di atas bisa hancur berantakan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Dan setan sangat senang waktu kita gak paham ini. Dia buat kita kecewa, dia buat kita pahit. Supaya kita ngomong. Coba baca sebentar Efesus pasal 6:13. Efesus pasal 6 ayat 13. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dia ngomong terimalah ketopong keselamatan, helm. Dalam perlengkapan senjata Allah dikasih helm Bapak Ibu. Kenapa helm? Untuk melindungi pikiran kita. Peperangan kita yang terbesar itu di sini loh Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup kita baik, hidup kita sejahtera, dimulainya dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, kalau pikiran kita mulia, pikiran kita yang indah, pikiran kita sedang didengar, semua yang baik yang ada di pikiran kita, hidup ini indah Bapak Ibu. Tapi kalau pikiran kita curiga, pikiran kita kecewa, pikiran kita pahit, pikiran kita nggak percaya, pikiran kita pengalaman-pengalaman buruk, kita ketemu orang siapapun bawaannya curiga terus. Kita ketemu orang bawaannya gak enak terus Bapak Ibu. Kemarin beberapa waktu lalu saya ketemu orang, seorang ibu dia bilang begini. Semua laki-laki sama saja, membohong penipu. Dia ngomongnya ke saya lagi. Saya kan laki-laki. Saya harus membela kaum lelaki dong. Masa saya bilang betul, gak mungkin. Saya ngomong, emang ibu dikecewakan siapa?
Berapa laki-laki yang pernah kecewakan Anda? Saya bilang, Bu, di dalam handphone Anda ada berapa kontak laki-laki? Dan apakah semuanya ngecewain Anda, nyakitin Anda semua? Enggak juga loh. Kontaknya banyak lakinya. Yang nyakitin cuma 2-3. Tapi semua laki-laki sama. Saya percaya banyak laki-laki baik loh Bapak Ibu. Dan saya berdoa Anda ketemu yang baik juga. Tidak semuanya jahat. Saya yang mana? Semoga saya yang baik. Ya kan semoga ya. Kalau saya terlalu pede yakin saya baik, nggak tahu diri juga kita. Tapi saya percaya tidak semua laki-laki sama, tidak semua perempuan sama. Tidak. Hanya kita kebetulan ketemunya yang nggak beres lah. Tapi masalahnya begini, waktu kita ketemu yang jahat dan pikiran kita dipenuhi dengan yang jahat itu, kita anggap semua orang lain jahat. Padahal enggak. Ada orang-orang yang baik. Tapi kebalikan Bapak Ibu. Kalau kita pernah ketemu orang baik yang tolong kita dan kita fokus kepada yang baik itu, kita juga akan anggap semua orang ini baik. Sampai suatu ketika kita ditipu orang, kita baru sadar, oh ternyata nggak semua orang baik ya. Tapi dua-dua dari mana? Dari pikiran kita isinya apa? Dan saya tahu Bapak Ibu, hidup kita semua itu penuh dengan kecewa pasti banyak. Luka banyak lah pasti. Tapi kalau saya boleh bawa satu pesan hari ini, saya mau bilang begini. Kita tetap harus pilih Bapak Ibu. Apa yang kita mau masukin di sini. Pikiran kita itu kayak sebuah lemari. Kita mau masukin apa? Kita mau taruh buku-buku yang bagus, gambar-gambar indah. Atau kita mau taruh makanan-makanan busuk yang sudah berulat. Kita mau taruh sampah di situ. Pilihan kita Bapak Ibu. Dan saya hari-hari ini saya sangat belajar sekali. Dan saya sangat sadar sekali. Kendali 100% di tangan saya, pilihan saya. Apa yang saya mau taruh di sini? Yang pahit, yang luka, yang sampah, yang jahat, yang memalukan, yang tidak indah didengar, atau apa? Dan saya pribadi, saya mencoba memilih. Saya memilih yang baik. Saya memilih menikmati apa yang Tuhan masih siapkan dan Tuhan masih sediakan buat saya. Yang masih Tuhan berkati buat saya. Di tengah kejahatan, di tengah keburukan, percaya ini, pasti ada kebaikan, pasti. Nggak mungkin enggak. Kita tinggal lihat pilih-pilih yang mana Bapak Ibu. Betapa besar kuasa kita. Satu ayat lagi, Matius 16:19. Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Betapa besarnya kuasa yang ada di tangan kita Bapak Ibu. Kita punya kunci kerajaan surga yang bisa membuka dan menutup langit. Hebat sekali. Hari ini kalau Anda datang mungkin punya pergumulan, punya masalah. Jangan kutuki diri sendiri. Jangan kutuki keadaan, jangan kutuki orang-orang di sekeliling kita, jangan kutuki orang di rumah kita. Berkati Bapak Ibu. Ingat ya, kita punya kuasa untuk melepaskan dan mengikat. Waktu kita ngejelekin orang, kita marah orang, kita kutuk orang, puas di hati. Hanya puas di hati, tapi hidup berantakan Bapak Ibu. Balik lagi yang tadi saya bilang, kalau seandainya hanya dengan berdiam diri saja, semua masalah Anda lenyap. Masa kita nggak mau Bapak Ibu? Saya percaya pasti mau. Jadi ayo belajar berdiam diri. Dan kalau Anda mau perkatakan berkat. Berkat yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Amin Bapak Ibu. Terakhir, supaya kita sama-sama mengerti. Setan sangat tahu bahwa dia tidak pernah punya kuasa untuk mengutuk hidup orang, untuk merusak, menghancurkan hidup orang. Dia ngerti Bapak Ibu. Makanya dia tanam pikiran-pikiran jahat dalam pikiran kita. Supaya kita yang sudah ketanam ini mengeluarkannya dalam bentuk omongan, dalam bentuk perkataan. Begitu perkataan keluar, kuasa itu bekerja. Entah mendatangkan kematian atau mendatangkan kehidupan, kuasa itu bekerja Bapak Ibu. Dan ini poinnya. Dan waktu Anda perkatakan kutuk itu tidak pernah setan yang ngutukin Anda. Tapi Anda mengutuk dirimu sendiri.
Bukan setan yang menghancurkan hidup kita. Kita menghancurkan hidup kita sendiri. Dan betapa menyedihkannya kalau kita sadar bahwa hidup kita hancur karena mulut kita sendiri, Bapak Ibu. Saya berdoa, sungguh-sungguh benar-benar ini, saya berdoa. Ayo mulai kita perkatakan kehidupan, Bapak Ibu. Berhenti pahit, berhenti luka, berhenti kecewa, berhenti lihat yang di belakang. Yang di belakang udah gak bisa diubah kok. Anda mau apapun yang di belakang yang sudah kejadian tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Tapi Anda bisa merubah masa depan. Anda bisa memastikan masa depan Anda benar di hadapan Tuhan. Jadi hari ini, yuk perkatakan berkat. Perkatakan berkat buat orang-orang yang di rumah Anda. Perkatakan berkat buat pekerjaan Anda. Walaupun sepi, perkatakan berkat. Tuhan, kerjaanku rame, kerjaanku diberkati. Tidak akan pernah kekurangan anak cucu kita, Bapak Ibu, janji Tuhan. Perkatakan berkat, jangan makin dikutuki. Perkatakan berkat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab apa yang kau ikat di surga, di bumi terikat di surga. Yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Amin Bapak Ibu. Saya undang pagi bersama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Bapak, biar hari ini Tuhan, Roh-Mu menguasai setiap kami. Biar hari ini Tuhan yang melihat kedalaman setiap hati kami. Jauh di dalam hati. Kalau Tuhan dapati hati kami jahat. Kalau Tuhan dapati hati kami hitam, hati kami pahit, luka, kecewa. Di dalam nama Yesus, pulihkan Tuhan. Cabut setiap akar pahit kami. Cabut setiap luka kami. Cabut setiap kecewa kami Tuhan. Kami mau hidup benar bersama Engkau. Biar hari ini kami memilih untuk jadi orang yang benar, yang baik di mata Tuhan. Biar Tuhan berkata, Engkau hamba-Ku yang baik dan setia. Sekalipun disakiti, kita balas dengan kebaikan. Walaupun dikecewakan, kita balas dengan kebaikan. Walaupun orang lain mengutuk kita doakan mereka. Kita lepaskan berkat buat mereka, Bapak Ibu. Kalau orang yang kau doakan layak menerimanya, doa Anda akan jatuh atas mereka. Berkat itu akan terjadi. Waktu orang itu tidak layak menerimanya, doa Anda akan kembali kepadamu. Jadi hati-hati dengan doa Anda. Jangan doakan orang jahat. Jangan doakan orang yang buruk. Doakan mereka kehidupan, kelimpahan dan berkat. Kepada setiap kita dan saya, dimanapun kita ada hari ini, kita punya kuasa untuk mencipta. Hidup kita bisa berubah, sungguh-sungguh bisa berubah Bapak Ibu. Hanya karena perkataan kita. Hari ini sebagai hamba Allah saya berdoa. Tuhan mampukan kami, setiap kami di tempat ini. Untuk kami berjaga-jaga atas bibir kami, lidah kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak berkata-kata saat kami marah, saat kami kecewa, saat kami pahit. Ajar kami diam. Dan saat hati kami tenang, biar kami perkatakan berkat. Kami perkatakan kehidupan. Kami mencipta kebaikan. Kami menciptakan berkat atas hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari kendali Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada satupun dalam hidup Anda dan saya hari ini terjadi di luar izin Tuhan. Yang ada. Semuanya dengan izin Tuhan. Karena Dia tahu ada sesuatu yang baik, yang mulia, yang indah, yang sedap didengar, yang menyenangkan, yang Dia sedang siapkan buat Anda dan saya. Biar hari ini dari tempat ini keluar cerita, keluar kesaksian, mujizat bagaimana Tuhan mengubah setiap kita satu persatu dengan cara yang ajaib. Dengan cara dan waktunya yang sempurna. Kesaksian kita memberkati banyak orang. Hidup kita diubahkan lewat perkataan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.